saya masih ada yang saya belum tahu nih Bang. Itu asal usul Islam ini Bang. Terus apakah nabi-nabi sebelumnya juga beragama Islam atau apa gitu Bang? Silakan Bang Juma. Apakah atau enggak dari Pak Alwan nggak apa-apa? Apakah nabi-nabi sebelumnya itu beragama Islam? Iya, Dinda Alwan dulu, silakan. Silakan. Ya, saya mungkin ringkas saja ya. Eh, iya, karena Islam itu kan artinya pasrah tunduk, dan Rasulullah SAW itu bukan yang membawa ajaran Islam, tetapi melanjutkan ajaran-ajaran dari para nabi. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan em, kalimatun sawa'um bainana wa bainakum, itu kalimat yang dibawakan oleh para nabi dahulu sampai sekarang itu adalah kalimat yang sawa atau kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama itu? Kita sembah Allah dan jangan mempersekutukan dengan Dia. Itu kalimat yang selaras yang dari dulu didengungkan dan digaung-gaungkan oleh para nabi, baik itu Musa, Isa, Ibrahim, kalau mungkin di sana kenalnya Abraham. Itu bahasa yang sama gitu. Jadi jawabannya iya. Nanti bisa dijabarkan sama Kanda Zuma. Silakan Kanda. Silakan Bang Juma. Oke, Apakah baik. semua para nabi itu ajarannya agama Islam dan tidak ada satupun nabi yang mengajarkan ajaran kekristenan? Tidak ada satupun juga. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi gini, apa sih tujuan Adam alaihissalam itu dicipta menurut Al-Quran dan juga Bible? Kan gitu ya. Itu dulu. Apakah dia dicipta begitu saja? Atau dia dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi? Jika yes dan ya, berarti ada kaidah, ada aturan. Kenapa manusia itu harus punya aturan? Karena manusia itu adalah makhluk free will. Contoh nih sekarang, kalau Mbak Maria masuk di kamar, bebas enggak Anda melakukan apa saja? Bebas. Sampai pada poin bunuh diri pun Anda bisa lakukan. Ada yang bisa larang? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau hewan mau bunuh diri, bisa nggak tuh kambing bunuh diri? Gimana caranya, Dewa? Kambing bunuh diri? Hmm, Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya free will seperti manusia. Sehingga karena manusia itu dalam keadaannya, kesempurnaannya, dia fi aksani taqwim, maka Allah memberikan kaidah. Allah memberikan aturan main. Ini loh yang tidak bisa kamu lakukan. Ini loh yang tidak bisa kamu kerjakan. Maka ketika Adam diceritakan di dalam Bible, diserahi perintah dan larangan. Makanlah, tapi yang ini jangan kamu makan. Itu apa? Itu Islam. Kenapa Islam dikatakan ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam? Karena Adam diberikan jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Islam itu adalah damai sejahtera. Kalau kemudian Adam diberi perintah, untuk apa dia diberi perintah? Untuk dia damai, agar dia sejahtera. Apa perintah itu? Jangan engkau mendekati pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk. Supaya apa? Supaya hidupmu tenang. Karena kalau kamu makan hari itu juga, kamu akan mati. Supaya dia damai senantiasa, ya harus Islam. Islam itu apa? Aturan-aturan Tuhan untuk manusia itu damai. Yang menjalankan perintah itu kemudian disebut Muslim. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini aturan. Aturan inilah yang disebut Islam. Yang beribadah kepada Allah berdasarkan perintah disebut Muslim. Jadi seluruh Nabi itu Muslim. Semua Nabi itu mengajarkan Islam. Tidak ada satupun Nabi di dalam pengajaran Al-Quran yang tidak Muslim. Semua Muslim. Kenapa? Karena mereka menjalankan perintah Islam. Apa itu? Aturan Tuhan. Makanya dikatakan inna din indallah Islam.
agama, jalan sesungguhnya yang diridai, yang direstui, yang dicintai, yang disukai di sisi Allah hanyalah Islam. Apakah Abraham mengajarkan Islam? Yes. Musa? Yes. Daud? Yes. Salomo? Yes. Isa? Yesus? Apakah demikian juga? Yes. Apa buktinya? Jika engkau mencintai Allah, maka taatilah perintah-perintahnya. Itu jelas tuh. Jika engkau ingin selamat, maka taatilah perintahnya. Itu kata Yesus tuh. Berarti kalau engkau ingin selamat, menjadi Islam lah, menjadi Muslim lah. Apa itu? Berserah diri kepada perintahnya. Kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Apa perintah itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu jelas tuh. Jadi semua nabi itu Islam. Nggak mungkin. Yesus aja mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada kehidupan setelah Yesus, kehidupan keberagamaan yang jauh lebih berat daripada ajaran Torah. Makanya dikatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tetapi engkau Bani Israel, belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, yaitu roh penolong lain, yaitu penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Berarti ada agama di luar daripada Bani Israel yang jauh lebih berat daripada ajaran Taurat. Apa agama itu? Islamkah? Atau Kristen? Kalau Kristen, mana ada ajarannya yang berat? Gak ada. Contoh, dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Dah, selesai. Oh tidak Bang Suma, nanti kalau kita itu menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak begitu. Kita harus mentaati perintahnya, tidak boleh berdosa. Let's stop. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku, jangan engkau berdosa, tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Simple. Berarti nggak ada kehidupan yang berat. Tidak ada kehidupan yang tidak bisa, tidak ada ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus di dalam Kristen. Tapi kalau di Islam, Yesus kan mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang tidak bisa dan tidak sanggup diimani dan diajarkan, diamalkan oleh ahli Torah adalah ajaran yang lebih berat. Apa itu? Sholat 5 kali sehari minimal, wajib lagi hukumnya. Puasa 30 hari 30 malam, wajib lagi hukumnya. 30 hari dalam sebulan, bulan suci Ramadan. Haji. Dan yang paling berat adalah menerima nabi penutup dari Bani Ismail. Itu yang paling berat, yang tidak bisa ditanggung oleh ahli Taurat. Tapi kalau ajaran Kristen, ibadah hari Minggu, cuman sekali sebulan, seminggu, nggak ada makanan yang diharamkan. Sementara di Taurat, wow, berkecibun makanan yang diharamkan. Mereka mau makan, mereka mau mencicipi, tapi nggak boleh. Begitu datang Kristen, semua boleh dimakan. Apakah itu berat? Tidak. Malah orang Yahudi, ahli Taurat tepuk tangan kalau ajaran Kristen itu betul dari Tuhan. Maka ahli Taurat lah yang pertama memproklamirkan ajaran Kristen. Tapi bukan. Kristen ini datang dari Barat. Datang dari Antioquia. Maka ajaran yang lebih berat yang tidak bisa ditanggung oleh ahli Torah hanya Islam. Hanya Islam. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Torah, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah dengan nyanyi-nyanyi sekali seminggu, ya tidak pernah mandi junub, lalu kemudian mereka tidak bersunat, itu lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Harus ada ajaran yang lebih kudus,
lebih mensucikan diri, lebih mentahirkan diri daripada prosesi-prosesi yang ada dalam Torah. Itu menurut Yesus. Ya, maka hidup keberagamaan yang lebih benar dan lebih baik lagi komplit itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Ya, sedikit lagi dari saya ya. Saya katakan kepada saudara saya nih di dalam Matius 15 nomor 8 nomor 10, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka menghormat kepada aku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Di Islam mana perintah manusianya? Tapi kalau di agama Anda ya jelas semua yang dilakukan oleh teman-teman Kristen di gereja itu adalah perintah manusia. Lalu kemudian diajarkan oleh Nabi Musa syahadat. Ulangan 4 nomor 35, ulangan 6 nomor 4, ulangan 32 nomor 39. Tidak ada Tuhan manusia di sana, tidak ada juga Tuhan berupa burung merpati di sana. Semua itu kutunjukkan kepadamu, buktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan 4 nomor 36. Ulangan 6 nomor 4, saudara-saudara ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Sebab ini sebenarnya terbalik. Hanya ada Tuhan dan Allah saja Tuhan kita. Kebalik ini Lembaga Kitab Indonesia. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah, aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun yang dapat melawan. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Daud, syahadatnya 2 Samuel 7 nomor 22. Mazmur 86 nomor 8. Kalau Salomo atau Sulaiman, 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Semua Nabi, lengkap di Bible, mereka itu mentauhidkan pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada satupun yang menyembah anak Maria. Saya kira begitu sementara. Silakan yang lain. Subhanallah, keren bang. Penjelasannya luar biasa dan masuk akal. Sesuai dengan apa yang Mbak Maria katakan tadi, apakah semua nabi itu mengajarkan ajaran Islam? Yes, kata Bang Juma. Tidak no ya Bang Juma ya? Biasanya yes no Bang Juma. Ternyata tidak hari ini. Yes, 100% gitu. Ya mungkin dari Pak Alwan ada yang mau menambahkan, atau nggak dari Bu Derma, atau ada yang mau ditanyakan lagi sama Mbak Maria, silakan. Memang ketakutan yang di sini itu mengenai soal orang tua Bang ya. Mbak Maria ini takut sama orang tuanya karena anak beliau itu diasuh sama ibunya. Kalau misalkan seandainya Mbak Maria ini memeluk ajaran agama Islam, tentu yang namanya persiapan untuk keluar dari rumah, yaitu sudah pasti. Seperti itu ya Mbak Maria ya. Betul tidak? Hanya itu aja ya kendalanya ya Mbak. Iya, Bang. Betul. Nah sekarang Mbak Maria ya, ketika Mbak Maria itu diusir, Mbak Maria masih punya tempat yang lain. Masih banyak tempat-tempat yang lain untuk Mbak Maria itu ibaratnya apa ya, menjalankan yang namanya hidup baru, ya kan? Ketika Mbak Maria diusir dari pekerjaan, kalau nggak dipecat dari pekerjaan, Mbak Maria bisa yang namanya mencari pekerjaan baru. Tetapi ketika Mbak Maria nanti meninggal, Mbak Maria mau tidak mau di situ tempat tinggalnya 1 kali 2 meter. Nggak akan bisa yang namanya pulang lagi. Kalau misalkan kita salah sembah, salah agama, ya resiko adalah neraka. Dan itu selamanya, bukan sebentar. Kita kalau mengejar dunia ya Mbak Maria ya, kita dalam mengejar dunia, kita capek, tidak akan pernah yang namanya mendapatkan. Andaikan kita mendapatkan apa yang kita kejar di dunia, hasilnya tidak akan pernah yang namanya banyak. Andaikan hasilnya banyak, pasti hasilnya tidak akan pernah yang namanya memuaskan. Kalau misalkan hasilnya memuaskan, tapi semuanya itu cuma fata morgana. Semuanya akan binasa kalau kita mengejar dunia. Tapi kalau kita mengejar akhirat, sudah mah kita dapat, sudah mah dapatnya banyak, hasilnya memuaskan, dan yang paling poin intinya adalah abadi. Itu Mbak Maria, yang paling poin inti. Mbak Maria disibukkan dengan segala macam aktivitas, siang, pagi, malam, tapi melupakan sesuatu yang selalu setia menunggu kita. Apa itu? Kematian. Jangan sampai kita salah.
Silakan dari Pak Alwan mungkin ada tambahan. Dari Mbak Maria ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau diusir tinggal aja di samping rumahku. Kontrakan masih ada kosong. Tenang aja lah kak, CS. Boleh. Kebetulan Mbak Maria ini seorang janda anak 2. Mau dikawinin langsung boleh sama Dewa? Siap Dewa. Maaf, bercanda Mbak Maria ya, bercanda. Bang Dewa nanti aja tuh Bang Dewa. Enggak, kebetulan kan lagi bujangan ini Dewa. Gimana Mbak Maria? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Dewa harap sih Mbak Maria menyadari akan kekeliruan agama yang dianut sebelumnya. Itu Mbak Maria. Silakan ditanyakan aja. Yang banyak nggak apa-apa, ditanyakan yang banyak. Yang banyak. Apa Bang? Saya masih bingung tuh Bang tentang hadis dan Al-Quran. Sebenarnya yang jadi pedoman utama yang mana gitu Bang? Silakan Bang Juma, Pak Alwan. Dinda Alwan silakan Dek. Pak Alwan. Iya. Beliau kebingungan mengenai soal Al-Quran sama hadis. Sebenarnya yang mana yang harus dipegang? Al-Quran atau hadis? Begitu ya pertanyaannya ya, Mbak Maria. Iya, Bang. Iya. Silakan, Alexandro, Ya. Alexandro Alwan Despale, silakan. Jadi kalau Tawa lagi. masalah apa sumber Islam ya, Quran dan hadis itu harus diterima dua-duanya sebagai sumber Islam. Kenapa? Karena dua-duanya itu merupakan pegangan. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita berpegang pada keduanya itu, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu bisa kita katakan sebagai kitab suci daripada orang Islam atau umat Islam. Sementara hadis itu adalah tuntunan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kombinasi yang sama-sama. Tapi untuk hadis sendiri itu harus kita pastikan sumbernya itu otentik, benar-benar datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Islam itu dikenal istilah hadis yang sahih atau hadis yang mutawatir dan berbagai macam istilah untuk menegaskan bahwa hadis itu benar datang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu, Bang Dewa. Siap. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Maria ya. Islam itu memegang keduanya, Al-Quran sama hadis. Kita pegang dua-duanya. Ini tidak bisa yang namanya dilepaskan. Maksudnya gini bang, yang wajib dipelajari gitu, yang wajib maksudnya kitab umat muslim itu sebenarnya apa gitu, hadis apa Al-Quran gitu maksudnya mungkin. Keduanya Mas Ako. Silakan dari Bang Juma, hadis atau Al-Quran. Ya, baik. Jadi gini, pertama yang harus dipahami dulu ya, kedudukan Al-Quran dan kedudukan hadits. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan pencipta langit dan bumi. Ini sekarang kalau misalnya kita datangkan presidennya Turki siapa, Pak? Erdogan Mahadewa Iya. Thoyyib. Oke. Nah, kalau presidennya Turki datang sekarang di Indonesia, berbicara dengan bahasanya dia, kira-kira yang mau menjelaskan ke kita itu siapa? Karena hanya di Indonesia ini cuma saya yang bisa ngerti bahasa Turki, yang lainnya nggak ada yang ngerti. Kira-kira yang menjelaskan perkataan Bapak Presiden ini siapa? Saya aja kan? Iya. Nah, saya aja yang menjelaskan ke antum semua, kepada kalian semua.
Karena saya wakilnya, saya ditunjuk. Saya ditunjuk oleh beliau untuk sebagai penjelas. Begitulah Allah. Itu manusia loh. Begitulah Allah ketika kemudian menunjuk khataman nabiyyin. Itu yang perlu dipahami dulu. Kedudukannya situ. Jadi kalam Allah itu adalah Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan pertama kali adalah siapa yang menerima Al-Quran itu. Nah, apa itu hadits? Hadits ini adalah perkataan manusia yang kepadanya didatangkan Al-Quran. Jadi hadits itu ibarat penjelasan saya yang menguraikan perkataan daripada presidennya Turki kepada Anda semua. Itu logika sederhananya gitu. Makanya di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bil bainati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan ketetapan-ketetapan atau kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran atau Az-Zikr kepadamu. Kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu. Tujuannya agar apa? Tujuannya apa? Ya. Litubayyina linnas, agar engkau menerangkan keinginanku, agar engkau menerangkan kehendakku, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan wala'allahum yatafakkarun. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran kalau nggak salah, apa yang dikatakan oleh Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi yang mengutus Adam, Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, perintah mengikut kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti perintah untuk mendengarkan petua, nasihat, perkataan, perbuatan, ketetapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mencintainya. Itu kaidah dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah ketetapan Allah. Apa itu hadits? Hadits itu penjabar dari ketetapan Allah. Nah, kenapa dikatakan penjabar? Karena Rasulullah yang diperintahkan untuk menerangkan. Itulah hikmah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, sekarang kalau kalam Allah, kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Kapan dituliskan dan kapan kemudian dihafalkan? Pada saat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu. Waktu itu juga dia menyampaikan kepada sahabatnya menghafalkan. Selama baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran itu sudah utuh 30 juz. Al-Quran itu sudah sempurna, dihafalkan dan dituliskan. Lalu kapan hadits itu ada? Dituliskan. Hadits itu ada sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu. Tetapi tidak dibukukan layaknya Al-Quran firman Allah. Tidak dihafalkan layaknya Al-Quran yang adalah firman Allah. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan, jangan kau menulis dariku selain daripada wahyu yang kuterima dari Allah.
Kenapa Rasulullah melarang menulisnya? Karena Rasulullah tidak mau sahabat-sahabatnya mencampur adukkan antara kalam Allah dengan haditsnya, dengan perkataannya. Oleh karena itulah kemudian hadits kalau ditanyakan oleh orang-orang Kristen, hadis itu kan datang 200 tahun setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keliru. Hadis itu sudah ada, tapi nanti dibukukan setelahnya. Itu yang dipahami. Kenapa? Karena tidak ingin Rasulullah itu sahabatnya mencampur adukkan. Kenapa demikian? Karena sahabatnya bukan Nabi. Sahabatnya itu manusia biasa. Bisa jadi khilaf kalau dia mencampurkan antara hadis dan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa ada yang dikatakan sahih? Kenapa ada yang dikatakan dhaif? Kenapa ada dikatakan maudhu? 3 pokok ini aja dulu. Kenapa dikatakan maudhu? Karena ketika ada pemberitaan di abad selanjutnya dikatakan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Tiada kebilau seindah sangsil. Apakah benar ini adalah perkataan Rasulullah? Diteliti sampai kepada pada tabiin, tabiin, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Pernah diucapkan. Ternyata tidak pernah berita itu diberitakan. Maka kedudukan pemberitaan itu namanya palsu, maudhu. Oke? Karena tidak sampai kepada Rasulullah. Kenapa tidak sampai? Sangsil belum ada pada masa itu, dan juga orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang tidak kredibel. Nah, lalu kemudian kapan hadis itu dikatakan dhaif? Hadis lemah. Ketika pemberitaannya ada yang terputus. Misalnya saya mengatakan Bang Dewa pernah berkata bahwa Adinda Awan mengatakan seperti ini. Nah, begitu diselidiki oleh ahli hadis, ternyata Bang Suma tidak pernah bertemu dengan Bang Dewa. Tapi Bang Suma berani mengatakan Bang Dewa pernah berkata. Padahal Bang Suma tidak pernah bertemu dengan Bang Dewa. Itu dhaif namanya, itu lemah. Karena tidak bisa dipercaya. Dalam arti kata, tidak tersambung dia. Tidak pernah ketemu, tidak ada riwayat yang mengatakan mereka pernah duduk bersama. Mereka pernah belajar, mereka pernah mangkul antara guru dan kemudian murid. Gak pernah, berarti dia diragukan. Nah, kapan itu sahih? Ketika Ustadz Alwan mengajari Bang Dewa, nyata-nyata Bang Dewa duduk di depannya Dinda Alwan, lalu kemudian datang Bang Suma duduk di hadapan Bang Dewa mengatakan, saya menerima informasi dari Dinda Alwan. Dinda Alwan kemudian mengatakan, saya menerima informasi dari Akhi Ako, ya, Akhi Abbas. Lalu kemudian runut kembali, Dewa juga mengatakan, aku bertemu dengan Bang Suma. Bang Suma lalu mengatakan, saya menerima informasi dari Ako kepada Dinda Alwan, Dinda Alwan kepada Dewa, Dewa kepada saya. Berita itu itu baru disebut sahih. Karena orang-orang yang ada disebutkan itu pernah bertemu, pernah berjumpa, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak cacat hukum, tidak cacat akhlak, tidak cacat kepribadian, tidak cacat ingatan, dan diiyakan oleh perawi-perawi yang lain, maka itu disebut hadis sahih. Kalau Al-Quran, tidak ada sahih, tidak sahih, karena Al-Quran ini jelas adalah kalam Allah. Saya kira begitu sementara dari saya. Kalau ada tambahan, disilahkan. Ya, luar biasa penjelasan dari Bang Juma ini ya, Ikhwan ya. Cukup adrenalin juga ini ya. Sampai merinding ini ke dompet-dompet ini Bang Juma. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa. Ya, gimana Mbak Maria? Nabi Muhammad. Sampai Tadi penjelasan Ya. dari Bang Juma sepertinya sudah jelas ya mengenai Jelas, soal Al-Quran dan hadis. Ya, silakan Bu Dharma, mau ditambahin? Ya, tapi gini ya, keren juga ya Bang Dewa ya. Ketika Mbak Maria nih mau mempelajari Islam, dia langsung menanyakan hadis. Itu pun karena mungkin ada seperti lintas agama di TikTok ini. Kalau saya dulu Bang Dewa nggak tahu tuh hadis itu apa, yang taunya cuma Al-Quran gitu ya. Al-Quran, dan saya pun keluar dari rumah tuh cuman bawa ijazah saya gitu, berani-berani aja gitu kan. Yang saya tahu kan cuma Al-Quran, saya mempelajari Al-Quran. Saya tahu hadis itu setelah nikah gitu loh. Hebat nih Mbak Maria ini, hebat gitu, mempelajarinya itu nggak setengah-setengah dan mencari tahunya itu nggak setengah-setengah gitu loh. Tinggal aja, betul. ya kan, hebat ya. Tinggal aja Mbak Maria ini ngucapkan 2 kalimat syahadat aja sih kayaknya Mbak Dewa, Bang Dewa, Mbak Maria ini gitu. Iya, hebat. Kita tinggal nunggu dari Mbak Maria aja ya. Kalau misalkan Al-Quran itu ya,
dijelaskan secara detail, dijelaskan secara rinci, mau berapa tebal Al-Quran itu. Al-Quran itu hanya menjelaskan poin intinya. Poin intinya seperti ini. Dan yang menjabarkan itu semua adalah Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan untuk yang namanya menjabarkan juga gitu kan. Contoh seperti ini ya Bang Maria ya. Poin inti itu roti terbuat dari tepung. Nah itu poin intinya. Nah sebagai manusia yang berakal, kita yang menjabarkan nanti bagaimana caranya supaya masak roti ini enak. Ternyata campur garam, campur mecin, campur saus, campur kecap, dimasaknya seperti ini. Nah itu perinciannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu murni 100%. Al-Quran itu perkataan dari Allah langsung. Tidak ada campuran dari siapapun juga. Setinggi apapun otoritas manusia itu, tidak ada sama sekali. Bahkan perkataan Nabi Muhammad, sumbangan satu ayat pun tidak ada. Al-Quran murni 100%. Tidak ada campuran dari Pertamax, oli kastrol, ataupun dari bensin pertalit. Tidak ada. Tidak ada. Murni ini. Dijamin 100%. Begitu Mbak Maria. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Maria, silakan. Apalagi Ces? Iya, Apalagi? silakan. Iya, mumpung ini nih. Gampangnya itu nanti di sini aku. Yang penting Mbak Maria selamatin dulu diri sendiri. Setelah Mbak Maria selamatkan diri sendiri, Mbak Maria berdoa untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya menyelamatkan anak, menyelamatkan orang tua, doakan. Hanya itu aja yang bisa dilakukan sama Mbak Maria. Belajar dulu Islam supaya nanti ketika Mbak Maria ditanya sama orang tua, insya Allah Mbak Maria bisa menjabarkan, bisa menjelaskan. Minimal belajar sebulan 2 bulan untuk memahami Al-Quran, pengajaran Al-Quran, dan yang paling poin intinya itu adalah posisi Yesus. Siapa itu Yesus menurut Yesus? Itu poin intinya. Karena yang namanya Islam dengan Kristen itu yang pertama itu adalah mengenai soal ketuhanan. Itu Mbak Maria ya, ketuhanan. Letak Yesus Ya. itu siapa sebenarnya? Itu Mbak. Ya apalagi sekarang udah berumur 50 tahun, apalagi gitu. Jangan dilama-lamakan. Apalagi cepat. Sebenarnya udah sangat lama sekali saya udah tertarik dengan Islam itu loh Bang. Soalnya ketika saya dulu masih ada pergi ke gereja, itu saya malah merasa aneh. Seharusnya kalau merasa di rumah Tuhan, kalau ingin beribadah harusnya khusyuk ya kan Bang ya. Tapi ketika saya di dalam gereja itu ya orang hanya nyanyi, lompat-lompat ya kan. Itu menjadi sesuatu yang aneh menurut saya ya. Terus juga pakaiannya banyak yang terbuka, pakai pendek, atau kadang ada juga yang pakai konsep, ya kan, pakai pendek. Kadang saya mikir kan, apakah memang seperti ini harusnya ya? Padahal kan harusnya kalau ke rumah Tuhan itu kan harusnya pakaian lebih sopan gitu kan, dan juga khusyuk lah. Lalu saya juga lihat teman-teman saya Muslim, karena kan di sini mayoritas Islam ya kan mah. Jadi di tempat kerja saya pun juga mayoritas Islam. Ketika melihat mereka beribadah dengan khusyuk, terus hormat gitu kan, maksudnya mensucikan tempat ibadahnya. Di situ saya mulai tersentuh loh Bang. Jadi saya berpikir yang mana yang seharusnya saya lakukan gitu kan kalau mau beribadah. Apakah harus nyanyi lompat-lompat atau khusyuk gitu ya kan? Oh, Ces, tolong kuatkan suaranya, Ces. Gak kedengaran yang di bawah, Ces. Kedengar. Lanjut aja nggak apa-apa. Apalagi yang meragukan gitu. Lanjut aja, Mbak Maria. Ya Bang, saya mau tanya itu, kalau saya sudah jadi mualaf, itu apakah saya harus beriman sama Nabi Muhammad gitu? Silakan dari Pak Alwan gantian atau Bu Derma. Apakah ketika nanti saya menjadi seorang mualaf, saya harus beriman kepada Rasulullah SAW? Silakan. Ya pasti ya, namanya kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada syahadatain. Ya,
bersyahadat bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya dinamakan syahadatain. Begitu. Jadi kenapa? Karena yang mengajarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, sekalipun banyak stigma buruk di luar sana dan itu banyak dibawakan oleh orang-orang yang benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi mereka yang menuntut ilmu, belajar baik-baik dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, maka mereka justru akan mendapati pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana di dalam Al-Qur'an digambarkan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri daripada Nabi SAW itu ada suri tauladan yang baik. Bahkan kalau kita lihat sirahnya, bentuk daripada kata itu kalau diterjemahkan itu ada 3 penekanan. Jadi kalau dikatakan laqad, kemudian ada lam taukid di situ, lam takkid, lalu ada kata qad juga di situ menunjukkan taukid atau penguatan. Jadi bisa kita artikan benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul. Pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Nah, Rasulullah SAW ini haruslah diimani oleh seluruh kaum muslimin, oleh semua yang percaya kepada Islam harus mengimani beliau sebagai Nabi. Kata Rasulullah SAW, bahkan kalaupun umat Abu Musa ada hadir pada sekarang, maka dia akan menjadi umat daripada Rasulullah. Dan kalau ada Isa atau Yesus itu bahkan datang pada saat ini, dia akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib hukumnya. Begitu mungkin ya kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Alwan. Dari Bang Juma, apakah ketika kita nanti menjadi seorang mualaf, kita itu wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, baik. Jadi gini, tujuan kita itu hidup ya. Berapa menit saya dikasih ini? 5 menit ya. Sepuasnya Bang, sepuasnya lah. Sekarang ya, nanti bosan yang lain. Sebenarnya Dewa udah bosan, tapi nggak apa-apa, terus aja. Ya, saya sambil tiduran ini, ngantuk kali, tapi nggak apa-apa. Iya. Begini, jadi Tuhan itu, saya mulai dari mana tadi? Jadi kehidupan kita sebagai manusia itu, yang kita cari itu adalah keselamatan kan, hidup kekal. Nah, Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah satu, berarti nggak boleh ada 2-nya, apalagi 3-nya. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian, mengenal Yesus sebagai utusan, itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini ajaran siapa? Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian, Al-Quran menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kita kudu wajib mempersaksikan iman kita bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Yang diceritakan di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan di sana? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi yang datang ini kemudian mengingatkan segala perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Allah, inni Rasulullah. Diajarkan juga demikian di Al-Quran, bahwa beliau, Isa atau Yesus itu hanyalah utusan Allah. Ya. Lalu kemudian kita melihat ya, kehidupan kekal itu di dalam sebuah hadits diterangkan begini. Gimana bilangnya ya? Di dalam hadits Bukhari nomor 6886. Ya, saya nggak usah baca bahasa Arabnya ya. Di sini terjemahannya jelas sekali. Rasulullah Muhammad SAW itu
bersabda, ini berbicara mengenai hari kiamat. Ini berada pada sesi hari kiamat. Ya, dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti orang-orang mukmin ditahan hingga yang demikian menjadikan mereka menjadi sedih. Mereka katakan, aduhai, sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan sehingga Dia menjadikan kita merasa nyaman dari tempat kita ini. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan berkata, engkau hai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia. Allah menciptamu dengan tangannya sendiri, menjadikan surga sebagai tempat hunianmu, dan menjadikan malaikat bertunduk sujud menghormat kepadamu. Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu, sehingga engkau bisa memberi kenyamanan di tempat kami ini. Namun Adam alaihissalam menjawab kepada mereka, di sini saya tak berhak memberi syafaat, wahai cucuku. Ya, Rasulullah Muhammad SAW kemudian melanjutkan sabdanya. Lantas Adam mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu memakan pohon larangan, padahal telah dilarang. Dan ia kemudian katakan, coba kalian datangi Nabi Nuh. Kemudian Adam mengajak orang-orang ini mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Aku tidak punya hak memberi syafaat untuk kalian. Ya, dan Nabi Nuh pun menyebut kesalahannya yang pernah dilakukan, yaitu bertanya kepada Tuhannya dengan tanpa ilmu sambil dia katakan, cobalah kalian datangi Abraham atau Ibrahim. Beliau itu adalah Khalilur Rahman. Beliau itu adalah kekasih Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengisahkan dalam hadisnya, ya, mereka pun mendatangi Ibrahim. Lalu Ibrahim alaihissalam menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya, yaitu 3 kebohongan yang pernah dilakukannya sambil berkata, cobalah kalian datang kepada Musa, seorang hamba yang Allah beri syafaat, memberi kitab Taurat kepadanya, mengajaknya bicara langsung, mendekatinya kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Hanya Musa lagi-lagi menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberikan syafaat untuk kalian. Sambil Musa mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, sambil dia katakan, coba kalian datangi Nabi Isa alaihissalam, seorang hamba Allah, seorang Rasul Allah, Ruhullah dan kalimahnya. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian. Sambil Nabi Isa alaihissalam berkata, cobalah kalian datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang telah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas mereka pun mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik di sini. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang ini datang kepada Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Aku tidak punya hak. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Itu mengingatkan saya kepada kitabnya teman Kristen di dalam kitab Markus 10. Apa yang dikatakan? Tentang surga. Tentang siapa yang akan duduk di sebelahku di surga. Baik itu di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Markus 10 nomor 40. Ternyata Yesus tidak punya hak untuk menentukan surga nerakanya seseorang. Belum lagi ketika kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Nasib orang-orang pengikutnya Nabi Isa itu tidak jelas nantinya. Belum diketahui. Nah, ketika dalam hadis dikatakan, ternyata Nabi Isa pun mengatakan begitu. Aku tidak berhak memberikan syafaat untuk kalian. Sama seperti Markus yang tadi. Cobalah kalian mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika mereka itu datang, ya, lantas Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ketika mereka mendatangi aku dan aku minta izin kepada Tuhanku di rumahnya dan aku diizinkan menemuinya, jika aku melihatnya maka aku tersungkur sujud. Allah lalu membiarkan aku sekehendak Dia membiarkanku kemudian. Lalu Allah berfirman kepadaku, angkat kepalamu wahai Muhammad. Katakanlah engkau didengar, mintailah syafaat, engkau diberi syafaat. Mintalah, engkau diberi. Lalu aku Muhammad
angkat kepalaku dan memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu kemudian di hadis ini dikatakan, dan aku juga mendengarkan menyebutkan, aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Orang-orang Islam yang pernah menyebut kalimat La ilaha illallah, aku mintakan kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka dan kumasukkan mereka ke dalam surga. Setelah itu aku kembali untuk kali kedua dan aku minta izin kepada Tuhanku, ya, dan kemudian diizinkan aku menemuinya. Jika aku melihatnya, maka aku tersungkur sujud di hadapannya. Allah lantas membiarkanku. Sekehendak Allah kemudian membiarkan, dan kemudian Allah berfirman kepadaku, angkat kepalamu hai Muhammad dan katakanlah engkau akan didengar, dan berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat, dan mintalah engkau akan diberi. Aku lalu kemudian angkat kepalaku dan memanjatkan pujian dan pujaan terhadap Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat yang memberiku batasan sehingga aku keluar dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Lalu kemudian Qatadah berkata, penulis hadisnya ini berkata, periwayat hadis ini mengatakan, dan aku mendengar beliau menyebutkan, dan aku berangkat sehingga aku keluarkan semua mereka dari neraka. Lalu mereka aku masukkan ke dalam surga. Dan aku mendengarkan menyebutnya, maka aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari neraka untuk kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Sehingga itu diulang sampai beberapa kali, sehingga tidak tersisa dalam neraka selain yang diberi, yang ditahan oleh Al-Quran, atau yang ditahan karena dia ingkar terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah mereka yang memang sudah wajib hukumnya tinggal di dalam neraka, yaitu mereka yang kufur, yaitu mereka yang syirik, yaitu mereka yang munafik. Jadi apa keuntungannya ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata umat Islam ketika sudah di neraka pun beliau masih minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin berjumpa dengan umatku yang ada di neraka dan izinkan aku mohon kepada memberikan syafaat kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Allah kemudian mengizinkan syafaat itu datang kepada mereka. Subhanallah. Inilah keuntungannya. Sementara yang terjadi terhadap Yesus, tolong dibaca di dalam Matius 21 nomor 21 sampai nomor 23 di Matius 7. Tidak semua orang yang menyeruku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ya, lalu kemudian dikatakan di dalam Matius 7 itu, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah, pergilah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Orang-orang yang menyeru Yesus Tuhan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Di mana orang-orang yang berbuat kejahatan ini disimpan, diusir? Di dalam Matius 13 nomor 50, semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan yang selamat taat kepada beliau, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, bahkan mereka yang ingkar terhadap beliau tetapi tidak menyekutukan Allah, namun mengimani beliau sebagai nabi, namun tidak melakukan syariatnya, tetapi kemudian mereka menyembah kepada Allah dan tidak musyrik, tidak menduakan Allah. Baginya Rasulullah Muhammad SAW masih juga perhatikan, masih juga didoakan, masih juga dimintakan syafaat, dan Allah mengizinkan. Subhanallah, begitu indahnya hidup di dalam ajaran agama Islam. Umatnya masuk neraka pun Rasulullah Muhammad SAW masih meminta kepada Allah untuk kemudian memasukkan umatnya ke dalam jannah. Sedangkan yang satu ini, yang sudah nyata-nyata mereka tuhankan, ternyata jangankan memasukkan ke dalam, ya, memasukkan ke surga, justru diusir, dikatakan penjahat, dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tuhan tidak mampu menyelamatkan umatnya, tetapi baginda Rasul Muhammad SAW hanya sebatas manusia, mampu kemudian memberikan syafaat kepada umatnya di dalam neraka untuk sampai kepada jannah. Subhanallah. Jadi itu alasannya kenapa kemudian Anda, saudari saya,
wajib hukumnya mengimani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Demikian sementara, silakan yang lain. 10 menit toh. Luar biasa. Bagus, luar biasa. Subhanallah, keren-keren Bang Juma. Nah, itu penjelasan dari Bang Juma seperti itu ya. Kita diwajibkan yang namanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus. Tidak. Justru itu adalah bukti kecintaan kita kepada Yesus. Masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kau akan kuminta pertanggungjawaban. Ini jelas. Kalau benar Mbak Maria itu cinta kepada Yesus, ikuti apa yang Yesus katakan. Ternyata masih ada yang namanya pengajarannya belum lengkap. Dilengkapi oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib hukumnya beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib hukumnya beriman kepada Yesus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Begitu jawaban dari Bang Juma ya, Mbak Maria ya. Bang Maria lagi, Maria Mercedes. Atau ada penambahan dari yang lain, silakan. Atau Mbak Maria mau bertanya lagi, silakan. Udah cukup. Apa? Udah. Saya udah puas untuk semua jawabannya, Bang. Alhamdulillah, kalau udah puas. Apa Mbak Maria mau menerima yang namanya ajaran agama Islam? Iya, Bang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak sia-sia tadi puasa 1 jam. Alhamdulillah. Puasa 1 jam. Ada aja. Saya Mbak Maria ya, jujur ya kepada Ikhwan Fillah, kepada Bang Juma yang saksikan ya. Tadi saya Bang, selesai sholat Isya, saya berdoa Bang. Saya berdoa untuk Mbak Maria. Saya sebut nama Mbak Maria. Bukan hanya Mbak Maria, semua saya sebut tanpa terkecuali. Saya sebut semuanya. Aku Terlepas itu doa saya didengar, insya Allah didengar. Dikabulkan atau tidak, saya seorang manusia biasa. Tidak tahu. Yang jelas, saya tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Minimal, saya bisa menyelamatkan 1 orang. Nah ini, dari Mbak Maria. Alhamdulillah, barakallah. Kalau misalkan tahu bersahadat, memeluk ajaran agama Islam, insya Allah, minimal kunci surga Mbak Maria sudah dapatkan. Kalau misalkan toh ragu dengan orang tua itu takut, ya sembunyi-sembunyilah. Backstreet apa namanya? Backstreet. Malum, lidah orang Jerman begini nih Mbak Maria. Lidah orang Jerman. Backdoor Bang Dewa, backdoor. Backdoor, ya benar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, silakan. Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu ya Mbak Maria ya. Boleh ya? Nanya ke Mbak Maria ya. Iya. Baik. Pada saat Mbak Maria menerima Islam, apakah ada satu paksaan? Tidak, Bang. Nggak ada. Apakah kami melakukan yang namanya intimidasi kepada Mbak Maria? Tidak ada, Bang. Alhamdulillah. Apa itu benar dari hati Mbak Maria untuk menerima Islam? Iya, Bang. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Alwan atau enggak Bang Juma, silakan. Tanya Kita dulu tambah Bang lagi, Dewa, saudara. mau sahadan nggak sekarang Mbak Marianya? Beliau tadi mau. Iya, Oh, gitu. tolong dibimbing. Oh, alhamdulillah. Maksud saya gitu Bang Dewa, ada keluar dari mulut Mbak Maria gitu, tolong saya dibimbing. Itu yang mau saya dengar Bang Dewa gitu loh. Baik. Mau dibimbing Mbak Maria? Mbak Maria? Iya, Bang. Baik, siapa yang mau bimbing Mbak Maria di sini? Apakah mau sama Pak Ustadz Alwan, Bang Juma? Kalau Bu Nurma ini ya perempuan ya. Ya nggak boleh, nggak bisa. Silakan, mau sama siapa? Bang Juma ya, atau enggak Pak Ustadz Alwan? Bang Zuma boleh, Bang. Boleh, silakan Bang Juma. Subhanallah, Mbak Maria sudah menerima Islam. Ini murni dari hati ya ini ya. Murni dari hati, tidak ada sama sekali unsur paksaan. Jangan sampai kami digoreng-goreng seperti itu. Silakan Bang Juma.
Masya Allah, barakallah. Jadi semua ciptaan Allah yang bernama manusia itu memiliki hak kemudian untuk mendapatkan hidayah, ya. Alhamdulillah, hak antum ini benar-benar Anda raih ya pada malam ini. Kiranya Allah nanti membimbing antum, melembutkan hati antum dan bisa menjadi istiqomah. Baik, Masya Allah. Saya jadi apa ini Bang Dewa ini namanya? Saya jadi gemeter ini loh. Saya mendingin bang. Iya, Masya Allah. Jadi kita langsung prosesi syahadat ya Mbak Maria, Ukhti. Iya bang. Baik. Alhamdulillah. Ya. Tolong saya diikuti. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allah Sah Akbar. takbir, Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Barakallah. Ya Selamat Allah, datang, Ces selamat Maria datang di menjadi Islam. seorang muslimah, Masya Allah, Barakallah fikum. Terima kasih banyak bang. Ya Allah. Iya. Iya, mungkin Dinda Alwan ada tambahan yang ingin disampaikan kepada saudara kita ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sekalian kalau bisa didoakan beliau. Silakan. Pak Alwan, silakan untuk mendoakan kepada Mbak Maria. Barakallah ya, terima kasih kepada Bang Predo, Pak Imanes, semuanya yang ikut partisipasi. Nah itu, silakan Pak Alwan. Allahu Akbar, terima kasih banyak. Pak Alwan. Pak Alwan. Mungkin dari Bang Juma lagi kali ya untuk mendoakan. Iya, Pak Alwan jauh dari perangkat. Dinda Alwan monitor. Terima kasih banyak ya kepada semuanya, Pak Berkah, Pak Awan, fan Bang Juma, Irpa, Al Hidayah, Joro, Ici Gibrig, Neneng Peot, Siti Aisyah, terima kasih banyak semuanya. Siapa lagi nih nama-namanya? Teraja, terima kasih banyak. Masya Allah, Barakallah. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya saudari kita ini diberikan keberkahan dalam hidupnya, dikuatkan imannya. Ya, Amin. kita tenangkan hati sejenak, bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ma'al umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, Dikau yang mampu kemudian membolak-balikkan hati, tuntun
kami ya Rabb, khususnya pada saudara kami Maria, agar tetap istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Amin ya Allah. Lembutkan hatinya, Amin. kuatkan jiwanya, lapangkan jalannya ya Rabb. Jadikan beliau sebagai hamba-Mu yang kemudian menjadi istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Amin. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mohon untuk saudara kami Maria, kiranya beliau dimudahkan di dalam setiap urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang membenci beliau. Ya Allah, jadikan keluarganya lembut hatinya untuk menerima Islam ya Rabb, dan kuatkan beliau dalam menerima ujian-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami pencipta langit dan bumi, satukan hati kami ya Rabb, perkuat ukhuwah kami ya Rabb, sehingga kami mampu merapatkan barisan di dalam menjaga agama-Mu. Amin ya Allah. Jika saudara kami Maria ini ada penyakit lahir dan batin ya Rabb, mohon kiranya diangkat penyakitnya ya Allah. Amin. Jika beliau ini ada masalah ekonomi, masalah keluarga, dimudahkan semua urusannya ya Allah. Lapangkan rezekinya, berikan kesehatan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Jadi gimana Bang soal Wallahualam. sertifikat Ya. mualafnya Bang? Masya Allah. Ya nanti dikirim aja fotokopi Iya, KTP-nya. Iya dipoto. Nanti ada Dinda Alwan. Ke Iya, Dinda iya, Alwan jadi langsung nanti dibuatkan. Iya, nanti di DM saya. Insya Allah nanti saya buatkan sertifikat mualafnya insya Allah. Ya, soalnya kan dia kan masih sembunyi-sembunyi kan. Tentu saja dia nggak berani kalau di dekat rumahnya dia mengurus itu, takutnya ketahuan gitu. Gimana Pak Alwan? Ya mungkin ada masukan Mbak sedikit Maria atau gimana? nasihat sama beliau. Iya, saya tambahkan sedikit Kanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Malam ini kita kembali mendapatkan saudari baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ya. Kalau kita dengar sejak awal, beliau menghadapi ini pasti dengan pikiran yang banyak ya, banyak masalah yang beliau hadapi, khususnya bagaimana menyampaikan ini kepada keluarga dan bagaimana nanti menghadapi masa-masa setelah masuk Islam. Dan ini sudah pasti ya dijalani hampir seluruh mu'allaf yang ketika memeluk Islam pasti selalu berhadapan juga dengan masalah-masalah yang seperti ini. Nasihat kami mungkin mengikuti Gurunda tadi sudah disampaikan. Kalau yang bisa kita tambahkan adalah pertama, yakinlah bahwasanya di atas kesulitan itu pasti ada kemudahan. Alal usri yusra. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan dia solusi dari arah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Yani di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerap kali mungkin kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, oh nanti akan banyak hal buruk yang menimpa saya, tetapi dengan izin Allah, kalau kita tawakal, kalau kita yakin, niscaya insya Allah yang datang justru kebaikan demi kebaikan nanti yang datang. Oleh hari ini mungkin ketika memutuskan memeluk Islam, saudara itu menjadi lebih jauh. Orang tua mungkin akan benci, teman-teman dekat mungkin akan menjaga jarak. Tapi yakinlah insya Allah pasti akan ada masanya di mana Allah semua menggantikan itu. Dan itu janji. Rasulullah SAW mengatakan,
Man taraka syai'an lillah badalallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Kalau ditinggalkan teman-teman, insya Allah nanti dapat teman-teman baru yang lebih baik, lebih seiman. Ditinggalkan siapapun ya. Sementara orang tua terus didoakan, semoga mereka dan kami juga turut mendoakan, semoga beliau berdua diberikan kelapangan hati, tetap jaga silaturahim dengan mereka, tetap berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, tetap menjaga hubungan dengan mereka. Kalau perlu didekati mereka dan ditunjukkan akhlak yang lebih baik lagi ketika setelah memeluk Islam ini. Semoga ukhti, semoga saudariku bisa melalui ini semua dan kami hanya bisa mendoakan semoga bisa tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya. Prosesi syahadat sudah beres, kita menambah saudara. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang Pak Alwan katakan ya kepada Mbak Maria, resiko menjadi seorang mualaf itu udah pasti, yang namanya dibenci, dihujat, dicaci, itu sudah pasti. Makanya Dewa sering mengatakan ya, kalau di depan, di belakang, semua orang membenci, di kanan, di kiri, semua menghujat, kamu tengok ke atas, masih ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Ya, Mbak Maria. Mbak Maria, di sini di bawah ada yang minta doa kepada Mbak Maria, karena kami percaya doanya seorang mualaf itu tanpa hijab. Doakan untuk dua orang tua Mbak Maria, anak Mbak Maria, dan kami semua di sini. Untuk Pak Alwan, Bu Dharma, Pak Ako, yang sudah membimbing juga ke sini, kepada Bang Juma juga, dan kepada Dewa juga, karena Dewa pengen kawin lagi kebenaran ini Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Didoakan kami semua. Saya kurang pandai Bang, jadi yang saya bisa aja ya Bang. Iya, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah kesehatan serta rezeki yang lancar, dan apabila ada yang sakit supaya bisa diberi kesembuhan, Amin. Amin. dan Ya. berkatilah semua orang yang ada di sini dan juga kedua orang tua saya, termasuk semua keluarga-keluarga saya, supaya bisa Amin. Amin ya Allah. mengikut jejak saya sebagai mualaf ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Dan juga untuk semua umat muslim yang ada di dunia ini, semoga bisa istiqomah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, terima kasih atas doanya ya, Mbak Maria ya. Semoga Mbak Maria beristiqomah dan dikuatkan dan sabar dalam menghadapi keluarga. Tetap yang namanya santun, yang namanya taat sama orang tua itu wajib hukumnya. Siapapun dia, walaupun berbeda akidah sekalipun, tetap kita wajib. Dengan catatan, pada saat nanti Mbak Maria diperintahkan untuk murtad kembali, itu kita berhak untuk melawan. Karena walaupun kita harus taat, kita pun ada yang namanya untuk melawan lah, untuk melawan kalau misalkan toh diajak ke jalan yang salah. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita itu, ketika seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang yang paling pantas kita taati?" Jawab Rasul, "Apakah dia mengatakan itu saya?" Tidak. Rasul tidak mengatakan aku, tetapi Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Jadi jelas, yang namanya ibu mendapatkan 3 medali langsung. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Sementara bapak di sini cuma hadiah hiburan. Tapi walaupun bapak cuma dapat hadiah hiburan, tetap kita wajib taat sama bapak. Artinya kepada kedua orang tua. Gitu ya, Mbak Maria ya.
Jangan melawan sama orang tua, jangan bersuara keras sama orang tua, bahkan mengatakan ah saja tidak boleh sama orang tua. Bayangkan, mengatakan ah tidak boleh, karena kata-kata ah adalah kata-kata penghinaan. Kata-kata ah itu kata-kata penolakan, kita tidak boleh mengatakan ah. Tetapi kalau dikatakan berulang-ulang, nah ini bingung juga nih Dewa jawabnya. Ya silakan dari Bang. Ya, nambah. Boleh saya nambah ya Bang Dewa? Parah Bang Dewa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Saya nambah ya Bang Dewa ya. Saya nambah. Iya, silakan. Ya Allah. Ya alhamdulillah ya Mbak Maria. Ini saya nggak bohong. Tadi sebelum maghrib, sore tadi saya di roomnya Gema Islam Ustadz Budi, saya bilang, Bang Budi, mungkin nanti ada yang mau syahadat. Saya nggak kepikiran kalau Mbak Maria. Sebelum maghrib saya bilang juga tadi sama suami saya, ayah kayaknya nanti ada yang mau syahadat. Alhamdulillah ternyata hidayah itu dikasih Allah untuk Mbak Maria gitu ya. Dan tadi Mbak Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat Mbak Maria. Saya nangis Mbak, maksudnya gini ya. Saya nangis. Saya langsung ngadu nih sama Allah dalam hati. Ya Allah, kapan giliran orang tua saya gitu Mbak ya. Karena saya kan udah diselamatkan nih sama Allah. Pasti saya maunya, ya Allah, tolong dong selamatkan lagi nih orang tua saya gitu kan. Makanya tadi saya nangis itu. Kapan giliran orang tua saya, ya Allah. Pasti setiap ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat Mbak Maria, saya pasti nangis. Saya ngadu lagi sama Allah. Giliran orang tua saya kapan ya Allah gitu kan. Hari ini hidayah Allah tuh dikasihnya sama Mbak Maria gitu. Tapi hidayah untuk orang tua saya belum. Udah bertahun-tahun Mbak, saya minta sama Allah, tapi mungkin belum saatnya gitu ya. Pesan saya gini Mbak Maria, saya udah bertahun-tahun jadi mualaf, ya sekarang saya udah muslim gitu ya, nggak mualaf lagi. Ini perjuangan Mbak Maria ini baru dimulai Mbak. Karena apa? Allah akan tetap kasih ujian yang lebih lagi sebelum kita menjadi mualaf. Itu yang saya rasakan Mbak. Pesan saya tetap istiqomah Mbak. Jangan nanti di tengah jalan Mbak ngeluhnya kayak gini. Seperti ini. Setelah saya jadi mu'alaf ya. Kenapa saya jadi susah? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Itu nggak boleh Mbak. Itu hanya ujian kecil dari Allah. Allah hanya mau menguji kita. Apa benar nih hambaku si Maria ini benar-benar mau ikut sama aku? Itu sebenarnya Mbak. Jadi jangan mengeluh gitu loh Mbak. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih dikasih Allah ujian, tapi saya senang Mbak. Saya senang, malah saya gini, apalagi ujiannya ya Allah gitu. Berarti Allah itu kan lebih memperhatikan saya. Itu pikiran saya gitu Mbak. Jadi pesan saya tetap istiqomah Mbak gitu ya. Tetap belajar dan belajar. Karena kita orang muslim itu wajib cerdas Mbak. Apa kata Allah? Bagi hambaku yang berpikir dan aku beri petunjuk, kata Allah. Berpikir itu apa? Kita harus cerdas Mbak. Kita harus banyak belajar gitu. Jangan malas gitu. Ya alhamdulillah lah, makasih. Saya minta doanya Mbak, kalau Mbak nanti udah belajar sholat, tolong Mbak bantu doakan orang tua saya, orang tua Mbak juga Amin. didoakan gitu. Iya, Makasih Mbak Dewa. iya. Ya Kak. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Maria Mercedes. Apa gimana? Saya awal-awalnya belajarnya gimana ya itu ya Bang? Soalnya saya minim sekali kalau dekat rumah saya gitu Bang. Iya. Baik. Nanti Mbak Maria sering masuk aja ke Komal-Komal Islam, belajar. Kalau nggak DM Dewa nggak apa-apa. Atau nggak nanti minta nomor handphone Dewa, insya Allah Dewa kasih. Asal jangan minta handphonenya ya. Kalau minta handphonenya nggak mungkin. Soalnya satu-satunya ini handphone Dewa. Nah nanti tanyakan ke Dewa apa mengenai soal bacaan apa. Kalau untuk bacaan sehari-hari, insya Allah Dewa tahu. Kalau bacaan sholat, insya Allah Dewa tahu. Kalau hanya membaca Al-Quran, insya Allah Dewa bisa. Tetapi kalau mengaji, Dewa belum bisa. Jujur aja, Dewa belum bisa ngaji. Tapi kalau baca, bisa. Huruf gundul, Dewa tidak bisa. Tapi kalau huruf gondrong, insya Allah Dewa bisa. Gitu ya. Dasar. Ini jangan tidur nih, Bang Juma tidur lagi nih. Enggak, aku tertawa Oh, loh. Bang Juma lagi Wah. capek itu. Iya. Terus Bang mengenai Bang Juma lagi letih Bang Dewa. Berjam-jam Oh, gitu. Bang Juma bertempur Bang Dewa. Dari- Iya. Iya. Oh tadi nyimak ya, Itu Bang Juma. Ukti ya.
Masya Allah. Oh, tadi Nyiwa, Bang, nyiwa, Bang luar Juma, biasa. nyiwa. Aku juga Luar nyimak biasa, tadi. Bang. Luar biasa nyimak. Iya, Semua iya. nonton kan dah. Enggak, Alhamdulillah. Iya. ini Nonton juga tadi. kalau cewek itu sunat nggak itu cewek? Nggak wajib. Nggak wajib. Nggak. Tapi saya dulu sunat Bang Juma. Saya dulu sunat. Ya, Tapi nggak wajib ya Bang Juma. Iya, iya. Oh, nggak wajib ya. Jangan bahas sunat wanita kalau ada Bang Dewa. Pasti nanti jatuhnya bahaya, wajib. Iya, wajib. Kalau dia itu pasti wajib, Baru mau wajib. ngomong lewat tuh. Habis itu dia yang harus tiba-tiba dia jadi bidan dia itu nanti. Astagfirullah. Iya, ya benar-benar Bang Juma, benar-benar. Udah skip aja ganti yang lain Skip lagi. aja, ya. Masya Allah. Tadi juga ada yang japri, tapi saya kelupaan nomornya yang mana. Banyak kali yang japri. Mau syahadat berdua, dia sepupuhan, tapi saya cari takut keluar dari HP ini langsung keluar juga. Ya udah nanti aja lah. Hmm. Alhamdulillah Bang, semakin hari itu banyak yang mualaf ya. Jadi- Dinda Alwan, jadi- Dinda Alwan ada nggak yang perlu dikoreksi tadi itu saya dek? Sebenarnya tidak kan. Saya sering bilang kalau Gurunda itu saya lebih suka beliau berhadapan dengan banyak orang saja gitu. Loh, Mbak Maria, Mbak itu Mbak Derma kemana? Ya, mental mungkin. Iya. Gitu ya. Ada Maksud mungkin. saya nah ini ada Bunda Okta nih, Bang Juma. Beliau adiknya mau bersahadat insya Allah ini. Lagi nunggu waktu pengen ngobrol sama Bang Juma sama Dewa katanya. Ngomong nggak Bang? Boleh saya ngomong nggak Bang? Iya boleh. Silakan Afi. Silakan, Mas Ako. Ya, Bang, teman saya ini kan ada anak 2. Beliau kiranya mau pulang lah urus anak-anak gitu. Soalnya ada yang ditinggalkan di rumah. Gitu. Gitu kan Ces. Kayaknya dia mau turun kayaknya. Mau pulang ke rumah. Soalnya kan dia di rumah teman gitu. Oh iya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang paling penting ini sertifikatnya ini gimana? Soalnya kan dia nggak bisa ngurus sendiri. insya Ya, Allah nanti nanti Dinda kirim Alwan. saja. Iya, kirim saja DM ke saya. DM ke saya. Oke, Di follow dulu Pak Alwan KTP-nya. ya, Mbak Maria ya. Iya. Follow Iya, Maria. follow saya. Follow saya, kirim KTP-nya. Insya Allah nanti saya bikinkan suratnya, surat Iya. sertifikatnya. Ya itu aja sih Bang. Iya. Terus untuk nama katanya, apakah mau ada ganti nama Oh, iya, iya. dari Mbak Iya. Maria? Atau gimana, Mbak Maria? Saya belum kepikiran untuk namanya itu, Bang. Enggak, tidak apa-apa, hanya sebatas nama aja diganti menjadi. Soalnya begini ya, rata-rata orang yang sudah keluar dari kekristenan itu dia menanggalkan semua atribut, termasuk nama. Boleh tetap masih menyandang nama Mbak Maria, tetapi ada nama Islamnya, gitu. Tapi itu terserah dari Mbak Maria ya. Andaikan mau, nanti Bang Juma bisa memberikan nama atau nggak Pak Alwan. Kalau tidak mau pun tidak apa-apa. Atau mau dari Dewa nggak apa-apa. Kalau dari Dewa sih lebih baik ganti namanya jadi Nyonya Dewa gimana? Bagus itu kayaknya, Mbak Maria. Tawa, Bang Juma tawa. Nahan ketawa kita dari tadi nih. Mungkin Maria mungkin ya, Bang ya. Kenapa? Kenapa Mbak Mar? Mariam gitu mungkin, Bang. Jadi nggak Mariam. terlalu Iya, Beda, Maryam. jelas perubahannya. Nanti di WA dibicarakan, nanti di WA dibicarakan kalau enggak. Ya, Bang. Biar lebih jelas. Bicarakan, Biar lebih Bang. jelas. Mau tambah belakangnya tambah Mahadewa nggak? Nggak usah. Atau gimana? Nggak usah ya? Hmm. Kalau tambah Mahadewa jadi Mahadewi dong berarti. Baik. Nanti di DM aja ya. Tinggal Mbak Mariam nanti DM ke Pak Alwan. Kalau nggak ke Bang Juma nggak apa-apa. Ada pengajaran. Sering naik aja di Komal Islam.
insya Allah nanti dapat pengajaran kok, ya. Depan orang tua nanti tunjukkan akhlaknya. Setelah berubah haluan, ternyata akhlaknya itu jauh lebih bagus gitu daripada yang sebelumnya. Begitu. Soalnya rata-rata ada juga orang yang memeluk Islam itu berdasarkan melihat dari akhlak ada yang seperti itu. Begitu Mbak Mariam ya. Iya bang. Oke. Makasih banyak ya Bang Dewa, Bang Zuma, Bang Alwan, Iya. terus kakak yang tadi, terus juga aku kasih banyak ya. Iya, Dan juga yang Iya, menonton, yang hadir di sini, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama Mbak Mariam. Iya. Ya makin sayang sama orang tua ya. Jaga Bang. akhlak. Amin Bang. Iya. Sama Dewa Saya juga Bang. makin sayang nanti ya Mbak Maria ya. Sebagai saudara. Saudara, Iya, ini iya, gimana iya, sih Bang. ini? Iya, iya, iya. Baik, baik. Untung kamu jauh dari sini ya. Assalamualaikum gitu. Iya. Oh ya, Waalaikumsalam. saya pamit dulu ya Bang ya. Makasih Iya, banyak ya. Baik. Baik Mbak Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi jangan lupa ya Mbak Mariam ya, mandi besar. Lupa Dewa ngasih tahu. Oh ya, iya nanti saya coba cek Bang. Saya juga kurang tahu soal itu Bang. Oh iya iya iya, baik. Di DM aja ke Pak Alwan nanti ya. Di DM ke Pak Alwan. Heeh. Oh oke Bang. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Bang. Iya. Iya iya. Ya jadi gini, sebelum turun Mbak Maria, itu kan di sekeliling antum kan ada banyak umat Islam gitu ya. Ukhti lihat mereka yang sering-sering ke masjid, dekati pelan-pelan, sampaikan Mbak aku udah mualaf, mohon petunjuk kemana saya harus belajar offline gitu ya. Pelan-pelan minta istilahnya minta supaya mereka tahu kalau saudari saya ini udah menjadi seorang muslimah gitu. Ya. Iya Bang. Oke, Iya, Bang. oke. Insya Allah mereka akan cari solusi masalah apapun nantinya ya bisa berbagi kepada mereka dan juga kepada kami bisa DM kalau ada apa-apa atau naik di komal-komal ketika ada masalah kita cerita sama-sama. Insya Allah ada solusi. Bang Juma belum fallback aku gimana mau DM? Oh gitu ya, harus di fallback ya. Nggak Fallback dulu masuk. kan. Chatnya nggak masuk. Oh iya iya, bentar Bang. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Okta. Mau minta doanya buat Mbak Maria, buat adik saya ya Mbak. Semoga nyusul mau bersahadat ya Mbak ya. Amin. Amin, amin. Amin amin. Ditunggu nanti. Jadi iri pingin lihat adik saya bersahadat Bang. Masya Allah. Allahumma amin. Insya Allah, insya Allah. Udah ya, Akhi ya, udah ya. Aku udah ikuti ya. Terima kasih Bang Juma, Ustadzku. Masya Allah. Iya, gimana Mbak Ukta? Apa masalahnya? Bang. Adiknya udah pernah diajak dialog? Bang, potong dulu Bang. Sebentar. Saya mau Iya. potong dulu ya Bang. Iya, iya, Oke, iya, oke, iya. silakan. Baik Mbak Maria. Jangan lupa ya di ini ya, di follow ya. Mbak Maria ya. Ya iya Bang. Oke Bang. Baik, Makasih ya, baik. Bang. Siap. Ya, Bang, sama-sama tolong Mbak Maria. Pandai turunnya Bang. Iya. Apa? Saya nggak pandai turunnya kayak mana keluarnya ini Bang. Waduh, masa mesti diturunin sama Dewa ya? Ya sudah, baik Mbak Maria. Baik. Siap. Iya, jaga Dewa diri turunkan baik-baik di sini ya. Iya Jaga Bang. diri Makasih ya baik-baik Mbak Bang. Maria ya. Ya. Kalau Jauh minta sih. doa Dia dari tinggal di DM mana, aja, Pak Ako? dari DM aja. Tinggal di mana? Tinggal di Padang. Oh jauh ya, kalau deket aja itu di mandi nggak tahu kan mandi bareng sama Dewa ini. Jauh sih ya. Gimana Bunda? Bunda apa? Gimana? Bunda apa? Iya, cuma minta doanya aja Bang. Pingin adik saya jadi muslim biar kumpul keluarga lagi. Waduh ini yang mau naik banyak lagi ada Pak Ade Sugi, Pak Abdullah, Pak Ade bentar ya Pak Abdullah.
Ya, lanjut. Setiap kali ditanya kapan dek mau syahadat, Assalamualaikum. nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dialog sudah dibuka, Mbak Okta. Udah Ustadz, Bang saya Zuma, bilang, Pak. jangan. Iya, iya. Iya Bang Zuma. Iya, iya. Iya, gimana? Udah dialog sama beliau dan beliau mau Udah, bincang-bincang setiap kali- tentang lintas agama. Enggak, saya selalu dengerin Bang Zuma debat. Karena saya kirimannya setiap hari itu saya kirimin ke dia. Katanya iya nanti selalu seperti itu terus Bang. Makanya saya sampai kapan saya bilang gitu. Kita umur nggak ada yang tahu. Betul. Saya nggak mau nasib seperti ibu. Saya bilang gitu. Saya nggak mau kamu seperti ibu. Seperti kata meninggal dalam keadaan belum bersyahadat. Saya selalu bilang gitu ke adik terus. Masya Allah. Doakan aja terus, Mbak. Insya Allah kasih hidayah. Selalu Ustaz, Bang Suma selalu seperti itu. Saya selalu deketin terus. Kapan dek? Saya selalu seperti itu. Masih gadis adiknya. Udah punya anak 2 Bang. Bang dulu pernah cerita sama Bang Suma Oh, iya, 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 iya. yang ditinggal suaminya itu Bang. Makanya dia sekarang dari nafkah sendiri. Makanya saya bilang kapan dek, kapan. Saya selalu gitu terus. Anaknya ikut Siapa beliau, tahu ikut iya. suami. Enggak, ikut ibunya. Oh, iya, iya. Nah, ini kemarin juga dikirimin foto anaknya udah pakai itu mukena. Saya seneng banget. Terus kapan? Aku bilang gitu kan. Masya Allah. Iya, Tanda-tanda itu. pantes. Iya. Pantes enggak Kak? Dia bilang gitu. Pantes, aku bilang gitu. Ya udah kapan? Allahu Akbar. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Bentar lah, belum siap." Selalu seperti itu, belum siap. Sampai kapan? Saya bilang gitu. Sampai kapan kamu tunggu siap? Ya, soalnya kan anaknya kan mungkin belum mengenal Islam. Selalu kan setiap malam kan diajak ke sekolah minggu. Makanya kan aku juga bilang kapan sekalian anaknya diajak sekalian. Aku bilang gitu. Siapa tahu bisa mengenal lebih dekat. Aku bilang gitu. Dijadwalkan aja Iya. nanti Bunda Okta. Nggak perlu bersahadat, nggak perlu. Maksudnya belajar dulu aja, ya kan? Dia seorang Iya, kalau janda ya, belajar Bang sih Juma udah ya. sih Bang, iya. Kan keluarga semua Muslim Bang. Jadi kan mungkin dia udah paham soal itu kan Bang. Iya, Ya, emangnya saya kiranya ganjalannya tuh apa gitu loh Bang. Dia nggak pernah mau ngaku. Nunggu apa saya bilang gitu, Kak, ada yang mengganjal gitu loh. Iya. Itu yang saya bingung. Makanya saya Kalau ditukar bisa nggak, Bunda, ditukar sama Dewa tulangnya? Bisa nggak kira-kira? nggak bisa Bang. Oh, maksudnya Dewa jadi tulang punggung, dia jadi tulang rusuk Dewa. Kayaknya bisa deh itu kalau misalkan seperti itu. Mulai.